Kembali lagi di Acme Show. Yeay! Nah, kali ini kita bakal bikin hari kalian tuh jadi lebih berwarna. Betul sekali Mbak Kania. Karena di sini kita mau ngobrolin sesuatu hal yang gak cuma indah, Apa itu? tapi juga tentang pelestarian lingkungan alam anggrek. Siapa sih yang gak tahu anggrek? Bunga yang satu ini tuh gak cuma indah, tapi juga jadi primadona. Nggak cuma soal keindahan, tapi juga kita bakal bahas tentang pelestarian alam. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa tuh? Mau tahu aja sih. Jangan gitu dong. Penasaran nggak? Seseorang yang biasa disebut pelaku konservasi anggrek. Beliau juga pecinta anggrek loh. Oh iya kah? Iya, tapi juga menyelamatkan jenis-jenis anggrek yang hampir punah. Wow. Keren sekali ya. Yuk, kita langsung saja sambut bintang tamunya. Oke. Hai Pak. Makasih ya Pak sudah meluangkan waktunya. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, ini bintang tamu kita nih yang paling spesial, yang paling kita tunggu-tunggu saat ini. Boleh perkenalkan diri Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Musimin, kami di Desain Purko, Robinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Oke, apa kabar Pak Musimin? Alhamdulillah sehat. Wah, senyumnya ini memancarkan semangat banget ya guys buat kita. Iya, wah jadi penasaran nih Pak. Apa sih dibalik kecintaan Bapak terhadap bunga yang satu ini? Yang jelas kalau kita bilang orsidase atau anggrek, itu suatu aset anugerah Allah yang wajib kita lestarikan. Oke, begitu ya Pak ya. Iya. Kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pasti penasaran kan? Simak terus. Oke Pak, kalau boleh tahu, apa sih yang bikin Bapak itu jadi tergerak untuk konservasi anggrek? Itu kami terinspirasi dengan peristiwa alam, yaitu erupsi Merapi tahun 1994. Itu yang mana sekitar 1 kilo dari rumah kami, tempat kami bertinggal, itu benar-benar luluh lantah karena peristiwa erupsi Merapi tahun 94 dan diperparah dengan kebakaran hutan di tahun 2000. Jadi mulai tahun 96 kami mulai merintis mengumpulkan sisa-sisa keluarga orsidase yang masih kami temukan khususnya di lokal Merapi itu juga. Awalnya gimana sih Pak untuk melakukan konservasi ini, perjalanannya tuh ceritain dong Pak, kita tuh penasaran awal perjalanannya itu loh Pak. Ya tadi diawali dari kita adanya peristiwa alam. Jadi peristiwa alam kan dari hutan kami, yaitu hutan negara sekitar 1 kilo dari rumah kami, itu benar-benar luluh lantah. Itu karena peristiwa alam itu ada kebakaran, ada peristiwa alam yang lain sebelum itu terjadi dan membuat suatu flora fauna itu bisa populasinya berkurang atau bahkan sangat langka atau habis. Itu kita upayakan, yang masih kita bisa temukan kita selamatkan. Oke, baik. Begitu ya Pak. Saya jadi ikut sedih waktu dengar berita seperti itu. Kalau boleh tahu setelah erupsi Merapi itu dan kebakaran hutan itu tuh, apa sih Pak yang menjadi tantangan terberat Bapak selama konservasi itu? Itu yang menjadi suatu tantangan bagi kami itu tentang publikasi orsidase dari Jacob Jomber itu tahun 90-an. Itu ada 90 spesies orsidase di lingkup Merapi. Kemudian dari 90 spesies itu saya harus dapatkan, baik itu di habitat maupun yang bisa kami lestarikan. Terus ada nggak sih Pak respon masyarakat untuk terhadap konservasi ini? Kita kalau melakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, Ya. niat yang ikhlas, saya kira kita nggak usah pedulikan
apa tanggapan dari masyarakat sekitar. Iya. Kan tanggapan itu individu, Betul, mungkin betul. ada yang senang, ada yang tidak. Kalau boleh tahu di masyarakat sekitar itu ada nggak sih Pak kritik-kritik tertentu kepada Ya, Bapak biasanya ini? kan ada. Iya, biasanya kan kayak ada gitu. ya dikritik. Netizen Mm-mm. biasanya. Kalau nggak kritik bagus ya kritik das gitu kan ya. Iya, Kalau boleh tahu Pak, aduh. Yaitu tadi kami nggak usah pedulikan itu karena kita berbuat upaya pelestarian bukan untuk siapa-siapa. Tapi Iya. kita kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian alam. Iya, jadi kita tuh harus sadar diri guys. Iya. Jangan pernah dengerin apa kata orang. Selagi itu bikin kita itu jadi nggak tergerak gitu loh. Iya. Pak, kalau boleh tahu selama konservasi dari awal hingga saat ini perubahan apa yang terlihat Pak? Mungkin perubahan yang bisa kami rasakan tuh dari masyarakat di dusun kami itu kan banyak kan perumput. Itu mungkin dia ketemu jenis orsidase yang mirip-mirip rumput, itu yang mungkin dulu dia terbabat ikut diambil dalam rumput. Itu dengan demikian semua punya kesadaran orsidase yang seperti Graminifolia atau Paius atau mungkin Spathoglottis itu kalau ketemu dia merumput nggak pernah dia ikut terumput. Dan selain itu mungkin orang-orang yang kesini kita sharing bersama itu ada beberapa kelompok masyarakat yang mulai merintis konservasi juga. Oh, jadi saat ini tuh masyarakat sekitar juga udah ikut tergerak ya Pak ya dalam konservasi ini. Bukan masyarakat sekitar, tapi masyarakat seputar Merapi. Mungkin ada Merapi sisi utara, sisi barat. Oh, jadi semuanya tuh sudah ikut konservasi juga ya Pak, sudah mulai sadar gitu ya akan alamnya sendiri. Iya. Iya. Tunggu Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Kita akan masih melanjutkan sesi berikutnya. Iya, jangan kemana-mana ya. Pantau terus karena di segmen selanjutnya tuh bakal ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Bakal ada topik menarik. Iya, jangan kemana-mana ya. Kita kembali lagi di segmen 2. Iya, kita kembali lagi nih. Kalian gak kemana-mana kan? Pokoknya jangan kemana-mana. Pantengin aja terus, ya kan Pak? Ya kan Dan? Iya, benar sekali. Oke. Pak, saya boleh tahu nggak sih Pak, di sini kan ada banyak anggrek. Nah, itu ada beberapa jenis anggrek yang dirawat di sini nggak Pak? Iya pastinya ada. Berapa jenis? Kalau kita tanya berapa jenis itu yang kami rawat di greenhouse kami sampai saat ini ada total 263 spesies yang mana sebagian besar itu dari lokal Merapi. Pak, saat ini kan musim hujan ya Pak. Dari sekian ratus spesies anggrek itu ada nggak sih Pak yang mempunyai teknik khusus untuk itu merawat anggrek-anggrek tersebut? Ya mungkin ada beberapa yang dia tidak nampak di permukaan karena dia waktu-waktu dorman. Biasanya untuk anggrek amobovit. Itu termasuk anggrek yang mempunyai teknik khusus atau yang gimana Pak?
Kalau teknik khususnya enggak, tapi kita perlu kecermatan dan kecintaan. Karena di waktu dorman, dia hidup di dalam tanah. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, di sini kan anggrek itu kan ada yang layu, ada yang mati, terus ada yang hama, kalau setahu saya Pak. Nah itu gimana sih Pak cara merawatnya dengan baik? Kalau layu itu mungkin sedikit jarang ada yang layu. Kalau hama itu mungkin entah itu dari mana. Sekarang tempat kami ada hama itu kutu gajah. Gajah. Iya. Gajah. Tahu cara mencegah dari itu semua itu gimana ya Pak ya? Yang kami nggak pakai insektisida, cuman kami cermati, biasanya dia muncul di siang hari sekitar jam 9. Itu pas ada bunga atau mungkin pas cuaca agak cerah. Itu tiap batang kami cermati, di situ ada kutunya, kita matikan. Belum tahu ada kutunya. Kutu apa tadi Pak namanya? Kutu gajah. Kutu gajah. Saya baru kali ini dengar Iya, kutu sama. gajah. Iya kan? Iya. Kalau boleh tahu ukurannya seberapa sih Pak kutu gajah? Itu seperti kutu yang di beras itu loh. Oh, Tapi saya pikir. besar dikit. Oh, kenapa namanya kutu gajah Pak? Ya karena dari ukurannya besar dibanding kutu-kutu yang lain. Oh, alah. Kayak kumbang. Hampir-hampir. Oh iya Pak, kalau boleh tahu ada nggak sih Pak jenis-jenis anggrek langka yang Bapak selamatkan? Ya insya Allah kalau kita bilang langka, memang saya kira di lokal Merapi sangat langka. Itu ada beberapa, misalnya ada Area varipulosa, ada Rombuda velutena, ada Spinorestis paniculata, ada Polydota articulata, dan ada Euxin petacrensis, dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu di greenhouse Bapak itu ada nggak sih Pak jenis-jenis langka tersebut? Insya Allah ada. Nah, ada ya berarti ya. Asik sekali. Asik banget. Kapan-kapan kita boleh dong Pak ikut Iya, penelitian anggrek-anggrek kayak gitu biar kita juga tahu. biar ya belajar, kan? sama-sama belajar. Iya, biar teman-teman juga tahu. Iya. Oke. Kenapa menurut Bapak itu sangat penting untuk ekosistem? Yaitu anggrek itu kan cara hidupnya ada epifit, terrestrik, saprofit, amofit, Ya. mungkin ada yang sedikit litofit. Itu semua orsidaa yang hidup epifit maupun terrestrik, itu kalau orang-orang yang dekat hutan khususnya maupun yang tidak dekat hutan itu mau melestarikan epifit terrestrik, insya Allah hulu sampai hilir akan merasakan dampak positif. Oke, begitu ya Pak ya. Iya. Eits, jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya bakal ada kuis menarik. Bukan cuma menarik, Wah, juga ada kuis berhadiah juga. Kalian mau dapat hadiah, simak terus. Jangan kemana-mana ya kan ya. betul sekali. Nah. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Stay bro. Halo guys, kembali lagi di season 3. Oke, kita akan membahas tentang kerjasama dan kuis nanti di akhirnya. Oke, simak terus ya, jangan sampai ketinggalan. Pak, kalau boleh tahu, Bapak ada nggak sih kerjasama dengan universitas atau pihak lain?
Ya tentang upaya pelestarian tentu saja kita kan konservasi dan edukasi untuk mengajak pihak-pihak lain baik akademisi maupun dari anak-anak pelajar itu kita bersama-sama upaya melestarikan. Itu kita dengan cara istilah adopsi. Adopsi itu bukan kita membeli anggrek spesies dari tempat kami budidayakan, bawa pulang itu enggak. Tapi biar lestari di habitat karena konservasi, kita kembalikan bersama di habitat. Ada nggak sih Pak kolaborasi kepada pihak manapun gitu Pak? Selama dari awal konservasi sampai sekarang. berusaha juga bisa. Ya yang jelas kami dari pihak-pihak seperti akademisi itu yang pasti. Terus kalau kita kolaborasi atau kerjasamanya karena konservasi itu dari hutan itu ada, kita kembalikan ke hutan lagi. Kan hutan dikelola pihak Taman Nasional Gunung Merapi. Jadi kami harus punya izin yang pasti, legalitas yang pasti dari Taman Nasional Gunung Merapi. Ada nggak sih Pak cerita-cerita yang menarik atau yang unik, lucu dari kunjungan universitas atau anak-anak sekolah? Kan biasanya anak kecil kan itu apa? Iya Pak, yang penasaran gitu. Kan Pasti lucu gitu ya, Pak, ya. cempreng-cempreng kecil-kecil kayak gitu. Ya itu khususnya dari anak-anak usia SD. Itu kalau bertanya dia cara menjawabnya kami bakal sangat sulit. Karena dia mungkin masuk ke hutan, kan kadang kita bawa kertas untuk menulis pesan apa yang didapat apa. Kadang dia tanya, mengapa tumbuhan ini seperti ini kok tidak disebut anggrek, yang ini kok disebut anggrek. Kadang-kadang dia pertanyaannya seperti itu. Biasa anak kecil, Iya, gemes-gemes. namanya juga anak kecil kayak ada lagi nggak Kak cerita-cerita lucu Iya. lagi? Iya. Oh, cerita-cerita aja gitu Pak. Santai aja Pak. Saya kira kalau cerita lucu itu nggak terlalu banyak. Tapi kebanyakan dia punya kesan yang memberikan semangat pada saya. Contohnya Pak. Ya mungkin dia di hutan tuh selfie bersama, dia ya yel-yel bersama, itu kan berarti dia punya kesan semangat. Kalau itu kan di hutan terlarang itu ada yang boleh disentuh atau enggak ya Pak? Ya pastinya boleh, kalau disentuh aja boleh. Oh. Kalau kita mau kunjungan ke hutan tuh harus ada izin nggak sih Pak kepada pihak tertentu? Ya. Ya kalau kita masuk ke Taman Nasional itu kan secara prosedur kita harus minta izin atau minta simaksi ke Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Oh gitu, harus ada itu izinnya. Ya sih soalnya kan melindungi. Iya, Hutan soalnya lindung. hutan lindung. Ya. Iya, jadi kita tuh kalau mau mau lihat-lihat anggrek yang ada di Hutan. hutan itu kita harus Yang simaksi langka dulu. ya. Kita harus simaksi dulu. Jadi kita nggak boleh asal, ya kan Pak ya? Iya. Oke Pak, kan pasti Bapak punya mimpi kan? Mimpi terus rencana. Nah rencana itu Mas depannya tuh gimana konservasi ini? Ya, itu suatu mimpi kami. Semoga Allah meridhoi. Amin. Amin Itu ya Allah. dengan Saya keluasan 5 hektar Amin. di Taman Nasional Gunung Merapi, Ya. itu akan kami upayakan sebagai museum hidup tumbuhan Merapi maupun bisa diistilahkan sebagai Masya sewendo tumbuhan Merapi. Masya Masya Allah. Allah. Baik itu ada hoya, desidia, lipstik, paku-pakuan, ini tanaman restorasi dan bambu, dan titik fokus pada orsidasenya. Semuanya lokal Merapi. Ayo dong yang muda-muda semangat, masa kalah sama Bang Musimin? Keluar zona nyamannya. Keluar, jangan cuma tiduran doang. Kita itu butuh alam, bukan alam yang butuh kita. Sadar dong. Kita sendiri. Iya, jadi kita tuh harus merawat alam gitu ya kan? Betul sekali. Oke Pak, tips untuk pemula yang ingin mencoba dan yang sedang mencoba untuk menanam anggrek dan melestarikan alam. Iya, kita jangan sampai pernah berhenti untuk mencoba. Dan kita yang jelas kita tanya yang sedikit banyak paham lah gitu.
Pokoknya jangan pernah berhenti mencoba dan jangan pernah takut untuk mencoba. Gitu kan ya? Iya benar. Kita harus semangat dong, jiwa-jiwa mudanya tuh keluarkan. Oke, Pak, kan kita kan udah berbincang-bincang. Ada nggak sih Pak pesan dan kesan untuk penonton yang baru mulai atau sedang mulai konservasi anggrek? Iya Pak, pesan dan kesan untuk para Iya. penonton gitu. Iya, kalau saya sebagai pesan itu untuk konservasi itu kekayaan kita, aset untuk generasi kita, bangsa kita itu aset-aset khususnya itu wajib kita lestarikan. Jangan sampai kalau itu sudah diklaim milik pihak luar baru kita merasa kehilangan. Sebelum kita merasa kehilangan, lebih bagus kita jaga kelestariannya di bumi kita sendiri. Nih, gitu ya Pak ya. Ya, sebelum kita merasa kehilangan, kita tuh harus bisa menjaga. Ya kan? Iya, jangan Iya, merusak. jangan Tuh, merusak. yang Kita nakal-nakal harus jangan jaga. merusak. Menjaga lingkungan alam. Iya. Oke, siapapun yang mau kunjungan ke sini bisa lewat Pak Musimin ya Pak. Ini di mana Pak nama tempatnya? Kami di dusunnya di Turbo, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Nah, nanti di Google ada. ya cari aja di Maps Ya. ada. Ya kan? Oke, saatnya kuis. Kuis berhadiah nih, sesuai yang aku omongin tadi. Oke. Yang pertama adalah kenapa Pak Musimin memulai konservasi anggrek? Yang kedua, sebutkan anggrek langka yang berhasil diselamatkan. Nah, bagi yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, bakal dapat hadiah menarik dari kita. Apa tuh? Rahasia, misterius. Ya, rahasia. Yang mau jawab itu nanti ada di link yang ada di deskripsi. Ya, betul. Iya, jangan lupa jawabannya itu yang benar dan tepat ya, teman-teman. Yaps, nanti kita akan pilih secara random. Oke. Terima kasih ya, Pak Pak Musimin Musimin. udah hadir di Ekmiso. Semoga apa yang Bapak disampaikan Untuk bermanfaat. kita semua, untuk para penonton juga. Betul. Semoga inspirasi ya, jangan cuma tiduran doang, kita harus melestarikan Keluar alam. dari zona nyaman. Karena alam yang butuh kita, bukan kita yang butuh alam. Karena Betul sekali. iya, kita harus menjaga alam supaya alam itu sehat, ya kan Pak ya. Ya. Jangan lupa